Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk materi yang pertama, saya akan memaparkan mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan artinya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan atau tuntunan, namun tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Menurut Sargent dan Stone, mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Sedangkan konseling menurut Anti adalah proses pemberian yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Pada intinya, bimbingan dan konseling memiliki persamaan pada pengertian pemberian bantuan. Hal yang menjadi perbedaan adalah subjek dan objeknya, serta tujuan akhir dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukan bantuan dengan tujuan untuk memperoleh perkembangan yang ada pada diri seseorang. Sedangkan konseling dilakukan dari orang yang ahli kepada klien yang memiliki permasalahan, sehingga hasil akhir dari proses konseling ini adalah terselesaikannya permasalahan dari seorang klien tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip bimbingan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian, menurut Prayitno mengatakan bahwa prinsip merupakan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Kemudian, menurut Sunaryo Kartadinata berpendapat, pendidikan memiliki fungsi pengembangan, membantu individu mengembangkan diri sesuai dengan fitrahnya atau potensi, peragaman atau diferensiasi, membantu individu memilih arah perkembangan yang tepat sesuai dengan potensi dan integrasi, membawa keragaman perkembangan ke arah tujuan yang sama sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam prinsip bimbingan konseling. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, serta penyelenggaraan pelayanan. Nah, di antara prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan itu adalah objek ketika kita melakukan bimbingan konseling. Nah, sasaran pelayanan, bimbingan, dan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan ataupun kelompok. Nah, yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan dari individu itu sendiri. Namun secara lebih nyata dan langsung, yang menjadi sasarannya adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya. Nah, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan konseling, yakni yang pertama ada bimbingan konseling melayani semua individu, tanpa memandang umur, mau itu tua ataupun muda, tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki boleh, perempuan boleh, mau dari suku apa boleh, agama apapun boleh, dan bagaimana status sosial ekonominya itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Karena setiap individu itu pasti memiliki ciri khas tersendiri. Tingkah laku setiap individu itu pasti berbeda.
Di sini, hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Sikap dan tingkah laku seseorang ini sebagai pencerminan dari kejiwaannya yang unik dan khas. Keunikan ini memberikan ciri atau merupakan aspek kepribadian seseorang. Nah, prinsip bimbingan adalah memperhatikan keunikan sikap dan tingkah laku seseorang itu sendiri, sehingga ketika melakukan layanan bimbingan konseling, sekiranya kita perlu menggunakan cara-cara yang sesuai atau cara-cara yang tepat disesuaikan dengan keunikan setiap individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Dalam suatu proses bimbingan, orang yang dibimbing harus aktif, mempunyai banyak inisiatif, sehingga proses bimbingan pada prinsipnya berpusat pada orang yang dibimbing. Sehingga nanti ketika membimbing, si pembimbingnya ini hanya mendampingi atau memandu orang yang dibimbing ini agar yang dibimbing ini mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tidak melulu mendengarkan motivasi dari konselornya, tetapi juga terdorong untuk memiliki atau untuk memilih sikap yang harus dia ambil. Kemudian yang keempat, bimbingan konseling memberikan perhatian utamanya kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Nah, bimbingan ini diarahkan pada individu dan setiap individu itu memiliki karakteristik tersendiri. Tiap individu mempunyai perbedaan serta mempunyai berbagai kebutuhan. Oleh karenanya, dalam memberikan bimbingan agar dapat efektif, kita ini perlu memilih teknik-teknik yang sesuai dengan perbedaan dan berbagai kebutuhan individu. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan itu pastinya ada yang positif dan ada yang negatif. Hal tersebut dapat memicu timbulnya hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan individu, yaitu dapat berupa masalah. Di sini, pelayanan bimbingan konseling menangani masalah klien yang terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan yang pertama, bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya, baik itu di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial. Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu itu sendiri. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama dalam pelayanan bimbingan konseling. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling terkait dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling hendaknya diselaraskan atau dipadukan dengan program pendidikan yang ada dalam suatu instansi pendidikan atau sekolah. Dikarenakan bimbingan dan konseling itu merupakan integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan, sehingga dari proses bimbingan dan konseling ini diharapkan mampu memperlancar seorang individu menuju tujuan dari pendidikan. Yang prinsip yang kedua, bimbingan dan konseling ini sifatnya fleksibel atau mengikuti dari kebutuhan seorang individu. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, bahwasanya bimbingan dan konseling ini dilaksanakan secara berkelanjutan atau kontinu dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat yang rendah sampai dengan tingkat yang tinggi. Itulah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang terkait dengan program layanan. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang terkait dengan proses pelaksanaan layanan. Yang pertama, bahwasanya bimbingan dan konseling ini diorientasikan untuk perubahan individu menuju kemandirian. Dalam artian di sini bahwasanya dari proses bimbingan dan konseling ini diharapkan mampu mencetak individu yang mampu berdikari atau independen dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga seorang individu tidak selalu bergantung pada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, bahwasanya
Bimbingan dan konseling ini prosesnya diawali dengan identifikasi dari kebutuhan individu, sehingga ke depan seorang individu itu dengan diarahkan atau dibimbing mampu melahirkan keputusan-keputusan ataupun tindakan yang berasal dari dirinya sendiri tanpa paksaan atau desakan dari pihak manapun. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, bahwasanya bimbingan dan konseling itu mengatasi sebuah permasalahan atau dalam artian permasalahan individu ini diserahkan atau diatasi oleh orang yang ahli. Kemudian yang keempat, bahwasanya bimbingan dan konseling itu programnya dipimpin oleh seorang yang cakap atau dalam bidangnya, yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pihak sekolah maupun pihak dari orang tua individu atau peserta didik. Kemudian yang kelima, evaluasi, yakni bimbingan dan konseling hendaknya dievaluasi, dimaksudkan untuk memperoleh tingkat keberhasilan, untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah program bimbingan dan konseling, sehingga kedepannya mampu diperbaiki ataupun disempurnakan ataupun diinovasi menuju program yang lebih baik, sehingga mampu menjadi program yang mampu mengembangkan individu dari seorang peserta didik.